Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal ponton yang mengangkut batu bara menabrak tiang jembatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Petugas Samsat Kota Prabu Muli akan memburu pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga ke alamat pemilik. Puluhan sepeda motor tiba-tiba mogok usai mengisi BBM di salah satu SPBU di Prabu Muli. Kita ke informasi pertama. Sebuah kapal ponton yang mengangkut batu bara menabrak tiang jembatan di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Akibatnya bagian tengah jembatan roboh. 7 orang jadi korban karena melintas di jembatan saat kejadian. Bagian tengah jembatan roboh. Kondisi ini terjadi setelah sebuah kapal ponton yang mengangkut ribuan batu bara menabrak tiang jembatan penghubung. Sangat disayangkan, padahal jembatan ini menjadi poros penting penghubung antar desa Sukajadi dan desa Galisari di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Peristiwa ini terjadi pada Senin malam. Kapal tonton yang dibawa oleh 2 kapal takbut melintas di bawah kolong jembatan. Kapal melaju dengan kecepatan 2,3 knot. Namun saat berada di bawah jembatan, kapal ponton hilang kendali. Ponton lalu menghantam dolphin, pelindung tiang jembatan, hingga membuat bagian tengah jembatan roboh. Akibatnya 7 orang serta 2 unit kendaraan di atas jembatan jatuh ke sungai. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 5 orang lainnya hilang. Warga yang hilang merupakan warga sekitar. Jadi pada waktu melintas atau mau melintas di bawah jembatan di Lapan tadi itu, terjadi sesuatu yang kemudian tidak terkendali. Ini belum jelas betul apa sebabnya, karena di sana juga mati lampu tadi malam, kemudian juga tidak ada sinyal handphone di sana. Petugas telah mengamankan awak kapal dan kapal ponton serta kapal takbut yang menabrak tiang jembatan guna diperiksa. Sementara warga desa yang terisolir akibat putusnya akses jembatan terpaksa melalui jalan alternatif yang lebih jauh. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Tiga orang korban robohnya jembatan di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 dari 5 orang korban yang hilang ditemukan. Ya, korban dari robohnya jembatan di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin ini ditemukan namun dalam kondisi meninggal. Ketiganya ditemukan pada Rabu dini hari. Sementara 2 orang lainnya yang bernama Misabul Munir dan Ribut Riyadi yang turut dilaporkan hilang belum ditemukan. Jasad ketiganya langsung dibawa oleh tim SAR gabungan ke rumah duka untuk kemudian segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Jadi pencarian hari ini yaitu hari yang kedua, yaitu masih 2 korban. Kami melakukan pencarian dengan luas area kurang lebih 6 nautical mile persegi, yang dimana dibagi 2 sektor, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan membagi 2 tim secara terpisah untuk menyisir lokasi dan tempat-tempat yang dicurigai adanya korban yang belum ditemukan. Sementara polisi menyelidiki kasus ini masih memeriksa secara intensif 4 orang, yakni nahkoda, mualim, dan masinis dari kapal takbut dan ponton yang menabrak tiang jembatan hingga roboh dan berstatus sebagai terperiksa. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musi Banyuasin. Polisi meringkus pelaku penodongan yang kerap beraksi di atas jembatan Ampera Palembang. Pelaku mengincar wisatawan lokal yang sedang menikmati suasana jembatan Ampera dan menodong menggunakan senjata tajam. Polisi, diam.
Pria berusia 29 tahun ini sontak terkejut saat polisi dari Ditreskrimum Polda seketika menangkapnya. Ia sama sekali tak menyangka akan ditangkap saat duduk di sebuah kursi di atas jembatan Ampera, Palembang. Pria bernama Muhammad Mardi Saputra ini harus berurusan dengan polisi karena kasus penodongan di atas jembatan Ampera. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan sebilah pisau di pinggang tersangka sebagai barang bukti. Dalam aksinya, tersangka kerap mengincar wisatawan lokal yang sedang menikmati suasana jembatan Ampera. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan cara mendekat, lalu berpura-pura menanyakan sesuatu kepada korban. Namun di saat korban lengah, tersangka mengeluarkan sebilah senjata tajam dan meminta sejumlah uang kepada korbannya. Tentunya ini tim kami menangkap satu orang pelaku dan diduga melakukan penodongan tersebut, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan kepada dugaan pelaku lain ataupun pihak-pihak lain yang memang sebagai pelaku terhadap penodongan tersebut. Bang, bukti yang didapatkan apa? Ada sajam di situ. Aksi kejahatan tersangka ini sudah sangat meresahkan warga, khususnya wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang karena dilakukan lebih dari 5 kali. Guna kepentingan penyelidikan, tersangka langsung dibawa petugas ke Polda Sumatera Selatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Warga negara Cina jadi korban perampokan. Pelaku beraksi saat korban membawa uang tunai untuk gaji karyawan di salah satu perusahaan di Kabupaten Muara Enim. Polisi meringkus 3 pelaku perampokan terhadap warga negara Cina. Korban bernama Liu Deqiang. Ia dirampok di Desa Babatan, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Perampokan tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus lalu. Ketiga pelaku merupakan warga Semendo, Kabupaten Muara Enim. Korban merupakan seorang asisten manajer di PT ZJNF Konstruksi Indonesia. Saat itu, korban baru saja mengambil uang di bank sebesar 200 juta rupiah untuk pembayaran gaji karyawan. Namun di tengah perjalanan, kendaraan yang ditumpangi oleh korban bersama penerjemahnya dihadang oleh kawanan pelaku yang menodongkan senjata tajam kepada sang sopir. Korban dipaksa turun dari mobil oleh salah satu pelaku yang mengacungkan senjata api ke arah korban. Pelaku memukul kepala korban menggunakan senjata api sehingga korban mengalami luka di bagian kepala dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengungkap kerjasama sopir korban dan ketiga pelaku yang telah bersekongkol. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata api rakitan yang digunakan untuk mengancam korban serta uang tunai sisa pembagian hasil perampokan. Ya karena katanya dia aman, saya ngikut aja. Hanya ngikut aja, idenya dari Tantri tadi. Duitnya itu. Kalau dapat duit tadi untuk apa duitnya? 50 juta. Apa? Duit 50 juta itu untuk apa? Untuk apa rencananya? Digunakan? Digunakan kalau saya berobat ibu. Kenapa ibunya? Sakit sesak napas sama jantung. Mereka memang sudah merencanakan sebelumnya sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi, dan pada saat di titik tertentu dihadang pada saat berhenti lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Mendampingi untuk mengambil uang? Ya, sudah 3 kali. Jadi memang sopir ini memang ditugaskan untuk membawa kendaraan yang akan mengambil uang ke Muara Enim. Sementara aksi perampokan diotaki oleh pelaku dengan inisial TZ yang saat ini masih buron. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Muara Enim.